Perkenalkan, nama saya Dr. Ayu Angelina Ronuslistio. Saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Melinda 1. Dok, kita sekarang mau bahas tentang mitos atau fakta dalam kehamilan nih, Dok. Oke, jawabannya mitos. Kenapa? Karena sebenarnya berbeda saluran antara minyak kelapa yang diminum dengan untuk melancarkan persalinan. Namun yang perlu mami ketahui bahwa memang kandungan dari minyak kelapa atau minyak yang lain seperti olive oil itu punya berbagai kandungan nutrisi yang baik. Salah satunya adalah omega 3 fatty acid yang sebenarnya baik untuk kesehatan bayi, atau mungkin yang lain dipakai untuk stretch mark untuk supaya menghidrasi kulit sehingga tidak terjadi stretch mark. Jadi sebaiknya digunakannya untuk itu saja. Jadi, untuk alat ultrasonografi yang sering kita gunakan itu sebenarnya tidak mengandung radiasi. Yang kita gunakan adalah efek dari gelombang suara yang kemudian akan diubah menjadi energi panas, sehingga nanti akan terlihat nih gambaran babynya gitu. Nah, namun yang harus mami ketahui bahwa energi panas ini juga sebenarnya memiliki potensial atau efek kepada jaringan-jaringan dari bayi gitu. Nah, sehingga sebenarnya kalau dilakukan terlalu sering pun tidak ada benefitnya untuk mami-mami. Jadi sebaiknya memang dilakukan atas indikasi dan juga dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi jawabannya mitos juga. Oke. Jadi sebenarnya pada kehamilan ini kita memang membutuhkan kalori ekstra, yaitu pada trimester kedua kita membutuhkan penambahan kalori sekitar 350 kalori, dan di trimester 3 itu sekitar 450 kalori per hari untuk memenuhi kebutuhan ibu maupun janin. Nah, ketika hamil ini biasanya mami-mami ini mengalami peningkatan produksi hormon yang menyebabkan maminya merasa kepanasan nih, sehingga biasanya mereka cenderung untuk meminum air es. Nah, ketika minumnya hanya air es sebenarnya tidak ada masalah karena tidak ada hubungan antara air es dengan peningkatan berat bayi ataupun ibu. Tapi hati-hati kalau air esnya ditambahin sirup, susu kental manis, atau es krim nih. Nah, itu yang berbahaya karena ke bayinya mungkin naik, ke ibunya mungkin naik. Dan hati-hati untuk ibu-ibu yang punya kadar gula berlebih atau gestasional diabetes, karena itu tentu saja akan berpengaruh pada ukuran bayi di dalam kandungan. Jadi nanas dulu ya. Kalau nanas ini sebenarnya selama kehamilan kita boleh makan nanas karena nanas ini merupakan suatu buah yang punya sumber nutrisi yang baik, terutama vitamin C, dan ibu hamil tentunya butuh dong vitamin C untuk menjaga imunitas dan juga kesehatan tubuh. Nah, makanan nanas yang aman sebenarnya sekitar 50-100 gram dalam seminggu itu masih kita katakan aman gitu. Bahkan mungkin nanas ini juga selain vitamin C itu punya kandungan asam folat, punya kandungan zat besi, magnesium, zinc, bahkan vitamin B6. Jadi sebenarnya bagus sekali untuk makan nanas gitu. Yang dikatakan bisa menimbulkan kontraksi nih yang ditakuti ibu-ibu sebenarnya menurut penelitian adalah kalau kita makan 6-8 nanas yang besar gitu. Jadi kita kembalikan bahwa makan apapun itu boleh selama tidak berlebihan, termasuk nanas. Berarti boleh ya. Boleh makan nanas. Berarti ibu-ibu masih boleh makan nanas dirujak, masih aman ya, Dok ya? Ya maksudnya jangan yang asem ya. Kalau yang asem nanti tiba-tiba diare, mungkin ibunya jadi repot juga nanti, suaminya terutama gitu. Tapi selama nanasnya segar, kemudian manis, yang tidak membahayakan sendiri untuk ibunya, sebenarnya aman-aman saja dikonsumsi. Oke. Kalau kopi, Dok, ini kan rata-rata kopi boleh nggak sih? Apalagi sekarang kan lagi ngehits banget nih, Dok, banyak kopi-kopi di seantero kota Bandung nih, Dok.
Jadi kopi dari penelitian dari WHO dan ACOG ini dikatakan bahwa 200 mg kafein itu masih aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Mungkin itu setara dengan 1-2 cangkir kopi. Jadi kalau kita lihat minum kopi itu sebenarnya kita lihat adalah kadar kafeinnya gitu. Yang harus diperhatikan bahwa kadar kafein ini tidak hanya ada di kopi, mungkin juga ada di teh, mungkin ada di kacang-kacangan gitu, dan mungkin dari makanan lain yang ternyata ada kadar kafeinnya. Jadi kita pembatasannya mungkin sekitar 200 mg saja. Nah, terus yang kita lihat adalah hati-hati untuk kopi yang mungkin ibu-ibu nih tambahin gula, tambahin susu, karena nanti kembali lagi seperti tadi bahwa ketika kadar kalorinya terlalu tinggi mungkin akan ada efek terutama pada ibu-ibu yang punya kadar gula berlebih pada kehamilan. Kalau itu fakta, nanti ibu-ibu yang suka makan durian jadi sedih dong semuanya. Jadi mungkin saya bisa bilang itu mitos. Durian itu aman. Jadi di dalam durian ini terkandung kadar fiber, salah satu kadar fiber yang mungkin bisa berfungsi sebagai laksatif atau untuk membantu ibu untuk buang air besar lebih lancar gitu ya. Kemudian dia juga punya vitamin B kompleks yang baik, ada niacin, tiamin, riboflavin, kemudian kuper, kemudian zat besi dan magnesium. Jadi itu sebenarnya zat yang atau salah satu kandungan nutrisi yang fungsinya adalah untuk membentuk sel darah merah. Jadi kita tahu bahwa ibu-ibu itu sebenarnya butuh banget nih sel darah merah karena kebutuhan darah ketika ibu hamil tuh kebutuhan darahnya juga akan meningkat gitu. Yang kita takutkan tadi mau itu apakah itu kopi atau es atau durian ini, sebenarnya hati-hati pada ibu-ibu yang punya kadar gula tinggi pada kehamilan. Saya juga penggemar sushi, jadi selama sushinya matang itu tidak masalah gitu. Karena sebenarnya kita takutkan ketika kita makan kandungan ikan-ikan mentah itu adalah bakteri atau parasit yang terkandung dalam ikan tersebut, sehingga nanti akan menyebabkan ibunya maupun janinnya terkena berbagai masalah, terutama masalah pencernaan gitu. Jadi selama sushinya matang tidak ada masalah. Justru makan ikan itu sangat disarankan untuk ibu hamil karena untuk memenuhi kebutuhan omega 3 fatty acidnya pada ibu hamil, dan itu sangat penting juga untuk perkembangan dari otak bayi. Kalau makan sama temen yang namanya sushi boleh nggak dok? Boleh, karena kalau ibu hamil kan biasanya perempuan, jadi kalau sushi biasanya nggak ada masalah. Bapaknya kalau makan sama sushi Iya. Nggak boleh gitu ya dok ya? Berarti itu fakta bu. Berarti fakta. Fakta kalau ibu bapaknya juga putih, karena sebenarnya kulit atau warna kulit dari bayi ini ditentukan oleh genetik dari ibu dan bapaknya. Jadi kalau misalnya ibu bapaknya mungkin memiliki kulit berwarna, kemudian makan atau minum air kelapa banyak dan ternyata bayinya putih, nah itu yang harus curiga, dari mana nih bayinya gitu. Oke. Tapi sisanya yang lain aman. Kalau air kelapa muda bagus sekali sebenarnya untuk mengganti cairan tubuh, terutama pada ibu-ibu trimester 1 yang lagi mual muntah, itu bagus sekali air kelapa. Berarti kalau misalkan lagi ngidam pengen lihat Tomingse gitu dok, anaknya nggak akan mirip sama Tomingse ya dok ya? Enggak, tentu saja. Mungkin ibu kali yang itu. Kecuali bapaknya Tomingse juga. Jadi kalau ini fakta. Kenapa? Karena memang sebenarnya proses pendidikan pada bayi ini tidak hanya dimulai ketika bayinya lahir, namun ketika bayinya baru proses pembuahan saja, proses pendidikan ini sudah dimulai gitu. Dan proses pendidikan yang paling besar tentunya dilakukan oleh ibunya. Kenapa? Karena ibunya yang mengandung. Apa yang ibu rasakan akan dirasakan oleh bayi. Apa yang ibunya pikirkan akan difikirkan oleh bayi. Jadi mengapa dari beberapa penelitian nih, kenapa bagusnya kita mendengarkan musik klasik, kenapa ibu hamil nih bagusnya mengaji atau membaca Alkitab, karena kita sudah mulai mengajarkan nih sejak awal untuk babynya berpikir positif gitu. Sama halnya ketika ibu stres dan ibu menangis, berarti ibu mengajarkan kepada anaknya bahwa semua masalah ini harus kita selesaikan dengan menangis nih. Ini masalah ini kita harus selesaikan dengan marah. Jadi harus kita kembalikan lagi bahwa ketika ibunya stres, yang sebaiknya ibu lakukan adalah tarik nafas, kemudian ibu elus perutnya dan ibu bilang bahwa, nah ini mami lagi stres nih, tapi kita pasti bisa kok ngelewatin, ini bisa nih, ini masalahnya mudah.
gitu. Jadi kita mengajarkan kepada bayinya bahwa stres itu bisa ditangani oleh diri kita sendiri gitu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan dari janin ini bukan hanya dari faktor nutrisi, tapi dari faktor mental dan spiritual juga sangat dipengaruhi terutama oleh ibunya, walaupun mungkin ada faktor lain seperti faktor ayah, faktor nenek, kakek yang banyak berkontribusi kepada janin. Namun tentu saja mungkin 90% yang banyak ngomong kepada janinnya anaknya gitu. Jadi sangat akan berpengaruh untuk stres kepada anaknya. Oke, jadi yang pertama nih, Mami harus ingat bahwa ibu hamil itu bukan orang sakit. Jadi jangan diperlakukan seperti orang sakit. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, bergerak nggak boleh, makan ini nggak boleh gitu. Karena sebenarnya kembali lagi bahwa happy mommy, happy baby. Ketika ibunya happy, ibunya nggak stres, maka anak yang dikandungnya juga akan baik gitu. Terutama adalah proses kehamilannya, ibu akan enjoying her pregnancy, kemudian bayinya bisa lahir sehat. Nah yang kedua, kalau memang ibu curiga, aduh ini mitos bener nggak ya, mulailah tuh googling kan, sekarang udah banyak nih, bisa cari di internet nih, tapi harus cari sumber-sumber informasi yang memang tersertifikasi benar, misalnya dari jurnal, bukan dari pengalaman ibu ini gitu. Jadi kita tetap harus pintar-pintar buat memilah mana info yang benar dan info yang salah. Dan yang ketiga adalah untuk mitos dan fakta ini sebenarnya selama mami merasa oh ini bagus nih, kita semua yang berlebihan itu tidak baik gitu. Jadi menurut mami ini bagus, misalnya oh ibu hamil harus minum kacang hijau gitu. Kan tentu saja kita tahu bahwa kacang hijau banyak nutrisinya, ya tidak masalah untuk diikuti gitu. Tapi kalau misalnya sampai kepada mitos-mitos yang sudah tidak ada alasannya, ya tidak apa-apa untuk tidak diikuti. Sebaiknya kita mencegah untuk mengikuti mitos-mitos yang tidak baik. Oke, jadi semoga informasi ini berguna untuk mami-mami yang masih penasaran. Tetap jaga prokes selama pandemi COVID ini, dan sampai bertemu di afternoon tea berikutnya.